warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalankan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, adik-adik semua, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih materi yang kita pelajari hari ini, kita ingat-ingat dulu ya, materi apa ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, betul sekali, tentang materi bilangan. Nah, ada bilangan apa aja sih? Bilangan bulat, bilangan caca, bilangan prima, dan lain-lain ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi, ya betul, himpunan. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungan antara bilangan dan himpunan? Misal nih, saya punya atau ibu punya bilangan bulat. Bilangan bulat itu termasuk himpunan bukan sih? Nah, kita itu akan mengetahui setelah kita mempelajari tentang himpunan hari ini. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Check it out. Baik, kita akan masuk ke materi himpunan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, dan himpunan berhingga, tak berhingga, serta himpunan kosong. Selanjutnya, adik-adik semua bisa melihat ya, ada sebuah gambar pulau. Pulau apa ya? Ya betul, itu adalah Pulau Sumatera. Nah, ibu punya sebuah pertanyaan. Apakah kumpulan nama-nama provinsi di Pulau Sumatera itu merupakan himpunan atau bukan himpunan ya? Nah, mari kita langsung ke pengertian himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, sementara untuk bukan himpunan berarti ya objek atau benda yang tidak memiliki karakteristik sama dan juga tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, di tabel sudah ada 3 contoh termasuk himpunan dan juga 3 contoh bukan termasuk himpunan. Kita membahas contoh yang termasuk himpunan dulu ya. Yang pertama, kelompok kendaraan beroda 2. Nah, pasti adik-adik semua tahu ya, apa sih kendaraan beroda 2 itu? Ya betul, misalnya motor atau sepeda, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, kumpulan bilangan asli. Nah, kumpulan bilangan asli itu ada berapa aja? Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kelompok hewan berkaki 4. Nah, pasti adik-adik semua juga bisa ya menyebutkan hewan berkaki 4 apa aja? Ya, betul, misalnya ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan lain-lain ya. Nah, kita masuk ke contoh bukan termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan mobil bagus. Nah, di sini mobil bagus itu yang seperti apa? Misalnya mobil A bagus menurut ibu ya, tapi menurut kalian itu biasa aja. Jadi, ya mobil bagus itu tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi itu bukan termasuk himpunan. Contoh yang kedua, kelompok hewan yang lucu. Itu juga sama ya, yang sama kayak yang contoh 1, yaitu tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, yang contoh nomor 3 juga sama. Itu kumpulan buku yang menarik untuk dibaca. Itu juga menurut setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, kita lanjutkan. Anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan simbol seperti itu atau dibaca dengan elemen, dan anggota bukan himpunan dilambangkan dengan simbol seperti itu atau dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, atau D, atau huruf yang lainnya. Ini contohnya
Contoh anggota himpunan, jika A itu adalah himpunan alat tulis, berarti buku itu elemen dari A, tetapi kursi bukan elemen dari A. Adik-adik paham? Nah, selanjutnya adalah cara menyatakan himpunan. Di sini ada sebuah contoh, yaitu diketahui himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5 yang dilambangkan dengan himpunan B. Maka ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut, yaitu yang pertama, metode tabulasi, yaitu metode yang menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, sehingga ditulis B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian adalah metode bersyarat, yaitu metode yang menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, contoh penulisannya adalah B, X sedemikian hingga X kurang dari 5, di mana X adalah bilangan cacah. Nah, yang metode ketiga yaitu metode deskripsi, yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Dituliskan B sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Adik-adik paham ya? Nah, selanjutnya adalah himpunan berhingga, tak berhingga, dan juga himpunan kosong. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Yang nomor 1, A adalah himpunan A, E, I, O, U. Nah, banyaknya anggota himpunan A adalah ada 5, atau biasanya ditulis dengan NA sama dengan 5. Nah, yang kedua, B sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Banyak anggota dari himpunan B adalah tidak bisa dihitung atau tidak terbatas. Nah, yang ketiga, C adalah bilangan prima yang genap. Apakah ada bilangan prima yang genap? Ya, tentu ada, yaitu 2. Nah, 2 itu adalah bilangan prima yang genap. Misal nih, Ibu ada contoh lagi ya. D adalah kumpulan nama-nama hari yang berawal dengan huruf X. Apakah ada, adik-adik? Ya, betul, tidak ada. Jadi, D itu tidak memiliki anggota. Nah, dari contoh-contoh himpunan yang tadi, kita simpulkan bahwa himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Sementara himpunan tak berhingga adalah himpunan yang memiliki anggotanya itu tak terhingga atau tidak terbatas. Nah, sementara himpunan kosong adalah himpunan yang anggotanya himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal seperti itu atau dengan simbol seperti itu. Nah, adik-adik semua, itu tadi video pembelajaran atau video materi himpunan. Apakah adik-adik semua sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Jadi, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yaitu himpunan adalah sekelompok benda atau objek yang dengan jelas terdefinisinya. Nah, ada berapa cara sih cara menyatakan himpunan? Ada 3, yaitu yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya, yang kedua dengan menggunakan notasi, yang ketiga dengan kata-kata. Nah, apa sih himpunan berhingga itu? Himpunan berhingga yaitu himpunan yang anggotanya itu mudah atau bisa dihitung. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Sementara himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu nanti akan mengirimkan tugas dan link pengumpulan tugasnya. Silahkan dikerjakan dan diunggah sesuai deadline yang nanti Ibu tuliskan di sana. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan tutur kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Terima kasih kepada adik semuanya yang sudah
dengan baik mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.